Pada November 2015, Robert Waldinger menjadi saksi hidup sekaligus perwakilan yang menyampaikan salah satu hasil riset terlama tentang orang dewasa yang pernah dilakukan oleh The Harvard Study of Adult Development. Penelitian itu dikerjakan dalam kurun waktu 75 tahun sejak 1938. Waldinger menjadi ketua proyek keempat dengan objek penelitian sebanyak 724 orang yang diteliti sejak mereka remaja hingga tua. Beberapa dari mereka, dalam kurun waktu penelitian tersebut, ada yang telah menjadi orang paling terkenal seantero Amerika. Ada yang menjadi pecandu alkohol, ada yang menjadi seorang pengacara, ada yang hidupnya terus naik, begitupun sebaliknya, ada pula yang telah meninggal. Mereka semua mendapatkan pertanyaan yang sama, dengan wawancara yang sama takarannya. Objektif yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengerucut kepada sebuah pertanyaan, apa yang membuat seseorang sehat dan berbahagia? Setiap tahun, mereka yang menjadi objek penelitian mendapatkan pertanyaan dari tim peneliti tentang bagaimana kehidupan mereka, karir, kesehatan, hubungan, dan lain-lain. Seorang peserta pernah bertanya kepada tim peneliti, "Mengapa kalian terus memberikan pertanyaan tentang hidupku? Hidupku tidak begitu menarik." Tentu saja, tim peneliti tidak pernah mengajukan pertanyaan apakah hidupmu menarik atau tidak. Lebih dari 10.000 halaman yang berisi informasi akan 700 lebih peserta memberikan hasil yang konsisten dan perhatian yang sama besar, yang terus membesar harapan satu sama lain antar tim peneliti sehingga penelitian mereka terus berlangsung. Pada akhir penelitian, sambil tersenyum, Waldinger mengatakan hasil riset jangka panjang tersebut ternyata adalah hubungan manusia yang sehat yang membuat kesehatan dan kebahagiaan bertahan mampu lama. Ia mengungkapkan 3 aspek penting dari jawaban yang didapat dari hasil penelitian tersebut. Salah satunya adalah hubungan sosial sesama manusia, keluarga, kerabat, maupun komunitas. Mereka yang terkoneksi dengan manusia lain secara fisik bisa dibilang lebih sehat dan berbahagia. Aspek kedua adalah entah sedikit atau banyak, entah berkomitmen ataupun tidak, kualitas hubungan dengan manusia lain. Kami membaca informasi masa lalu dari orang-orang berumur 80 tahun yang berbahagia. Bukan seberapa tinggi kolesterolnya pada umur mereka 50 tahun yang menentukan pada umur 80 tahun dia sehat dan berbahagia. Tetapi, seberapa puas ia dengan hubungan antar manusia yang dimiliki pada umur 50 tahun. Sepasang kekasih berumur 80 tahun yang memiliki keadaan mental cukup baik, biasanya dapat mengurangi kesehatan fisik yang terjadi di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak puas dengan hubungannya biasanya mengalami rasa sakit fisik yang lebih besar dikarenakan rasa sakit emosional yang diderita. Mereka yang memiliki hubungan yang sehat belum tentu tidak pernah bertengkar atau tidak memiliki masalah sama sekali. Mereka secara sehat berhubungan dengan mengetahui bahwa mereka dapat mengandalkan satu sama lain, bukan hanya berbagi masalah atau melemparkan tanggung jawab belaka. Satu lagi hal yang sempat dikatakan Waldinger pada penelitian itu ialah fakta bahwa kesepian adalah salah satu hal yang paling dapat membunuh. Mereka yang tidak berbahagia atau puas dengan hubungan antar manusia lain di sekitarnya memiliki tingkat kesepian yang sangat tinggi. Dan mereka yang kesepian cenderung mengunci diri dalam kepalanya sendiri sehingga lebih sinis terhadap dunia dan rentan terhadap gangguan psikologis maupun fisik. Lalu, apa hubungan semua hal itu dengan duduk dulu? Hasil riset di atas tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia lain, koneksi antar manusia yang baik juga dapat terjadi setelah kita bisa memiliki koneksi yang baik dengan diri sendiri. Duduk dulu mungkin dilahirkan melalui diriku.
tapi keresahan dan persoalan-persoalan di dalamnya adalah milik bersama. Aku ingat salah satu peserta workshopku beberapa tahun lalu menghampiriku setelah mendapat pertanyaan, "Apa yang kau cintai dari dirimu sendiri?" Ia bilang, "Mas, aku baru sadar bahwa tidak tahu apa yang aku cintai dari diriku. Selama ini aku membiarkan orang lain yang melakukannya. Aku masih bisa melihat sisa-sisa air mata di pelupuk matanya sebelum ia melanjutkan dan meminta izin untuk memelukku. Dan aku baru sadar entah aku takut mengenal diriku atau tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal diriku. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan." Aku bisa merasakan perjuangan ketika memeluk tubuhnya. Tubuh yang merasa asing sekaligus rindu untuk dikenali oleh mata dari tubuh itu sendiri. Carl Jung pernah berkata, seseorang akan melakukan hal-hal yang absurd untuk menghindari jiwanya sendiri. Duduk dulu, bagiku bukan sekedar aksi menyimpan pantat di atas kursi. Ia juga lebih dari sekedar tempat bersandar. Mungkin seperti jembatan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dengan keterbukaan dan kerelaan, dengan keberanian untuk melihat serta menciptakan keberanian lain untuk terlihat. Sebuah kegiatan yang menerjemahkan isi diri dan belajar berkomunikasi dengan baik terhadapnya. Mungkin karena tidak pernah diajari komunikasi sama diri sendiri, sudah besar kita alami banyak bingung apa yang terjadi sama diri sendiri. Dari sulitnya terjemahkan isi diri, ambil jalan pintas dengan mengabaikan. Tidak terasa seolah sudah banyak pertanyaan yang menumpuk. Ketika dibuka, ternyata bukan pertanyaan, melainkan beberapa jawaban sudah ada di sana sejak lama. Tidak apa-apa, kita belajar cara komunikasi lagi sama diri. Bila suatu hari perlu jawaban, tahu cara buka kuncinya di dalam diri. Siapa tahu kita juga bisa ajarkan orang sekitar untuk terjemahkan diri sendiri. Kalau hubungan dengan manusia lain belum begitu baik, siapa tahu sekarang saat yang tepat buat memulai perbaiki. Kita belajar, kadang sama-sama, kadang sendiri.